itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab langsung dalam surat Yusuf ayat ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kamu, naqussu itu dari kata qassu ya qassu yang kemudian diambil kata bendanya masdar dari qissatul. Qissatul ini yang diambil dari bahasa Indonesia jadi kisah. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah punya pikiran membuang istilah-istilah Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Kemarin kan lagi heboh lagi salah satu rumah sakit di Jawa Barat dirubah namanya Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Nah kalau semangatnya membuang istilah-istilah Arab dari kosakata hasanah kosakata kita, bingung gitu ya Pak. Contoh paling gampang saja, kalau sudah ada di antara kita yang meninggal dunia, maka akan bingung karena mayat jenazah itu terserahkan dari bahasa Indonesia. Masa mungkin kalau yang meninggal dikatakan silakan bangkainya dibawa ke sini, lalu kalau sudah dimandikan mau dikuburkan, kubur itu dari bahasa Arab, maka kemudian kalau dipindahkan bangkainya dipendam saja, kan tidak asik juga kalau kucing kan gitu. Bahwa ini Allah kemudian menjawab langsung permintaan para sahabat tersebut dengan menurunkan ayat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kalian ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Ini jadi juga di dalam Quran hanya kisahnya Nabi Yusuf itu yang dimuat dari dalam satu surat untuk awal sampai akhir. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa itu tersebar di beberapa tempat. Nabi Ibrahim juga demikian. Hanya Nabi Yusuf yang ada di dalam satu surat saja awal sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Yang menarik juga kalau ini Allah pada ayat sebelumnya Allah berfirman inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini yaitu Al-Quran dalam bentuk Quran bacaan yang berbahasa Arab dan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian, la'alla itu diterjemahkan agar, tapi maknanya la'alla itu harapan agar yang kemudian besar kemungkinan akan terwujud. La'allakum agar kalian ta'qilun, menggunakan akal, berpikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fakta itu menunjukkan bahasa Arab itu mempunyai kosakata yang sangat banyak melebihi bahasa-bahasa yang lain. Gitu. Contohnya saja bahasa itu kan mempunyai keunikan sendiri-sendiri Pak. Kita mengenal kalau dalam bahasa Indonesia beras kalau belum ditanam namanya beras, kalau sudah ditanam namanya nasi, kan gitu Pak. Kalau di bahasa Jawa beras kalau belum ditanam lalu kemudian patah-patah namanya menir, kalau kemudian ditanam namanya jadi sego, kan gitu Pak. Sego itu dibungkus dengan godong pisang menjadi lontong, dibungkus pakai daun kelapa menjadi kupat. Dalam bahasa Inggris mau kupat, mau lontong, mau menir, mau beras, mau nasi, itu semuanya khas. Masing-masing punya keunikan sendiri kalau Ibu dan Bapak. Nah, ternyata bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling mampu untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada objeknya itu dengan cara yang paling efektif, paling mampu bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu ketika kemudian Allah menurunkan firman-Nya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, maka ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian mempelajari bahasa Quran kita. Gitu. Ini kan
Zewut itu merupakan derivasi serapan dari bahasa Arab, yaitu sifat. Bumi yang kita tinggali ini disebutkan Tor. Tor itu serapan dari bahasa Arab Arbun yang dibaca Ar. Banyak sekali bahwa itu yang kosakata dalam bahasa Arab yang kemudian diserap dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu menunjukkan keunggulan umat ini pada masa lampau. Karena itu faktor-faktor seperti ini bisa kemudian menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian mungkin mempelajari bahasa Arab. Nomor satu itu satu saja insya Allah. Jadi minimal ketika kita berdoa, ketika kita sholat, itu kita memahami bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, Bapak Ibu yang berkata ini 3 ayat pembukaan dari surat Yusuf. Di antara hikmah surat Yusuf itu adalah perkara-perkara dalam keluarga. Bapak menjadi sumber visi ideologis dalam keluarga. Contohnya Nabi Yusuf ketika mimpi, beliau ini langsung lapor kepada bapaknya. Dialog-dialog dalam Al-Quran yang sifatnya ideologis itu terjadi antara anak dengan bapaknya. Dan ini harus kemudian kita kembalikan pada porsinya. Karena kalau tidak demikian, Bapak Ibu yang berkata, kita nanti akan menyiapkan generasi-generasi rumah yang kemudian alhamdulillah tidak mampu untuk memimpin dalam keluarga. Sekarang bukannya banyak sekali Bapak Ibu yang berkata, judi online dan sebagainya. Kita mendengar berita dari ibu karena frustasi membanting bayinya karena suaminya tidak mau kerja, suaminya malah main judi online dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang hilang dalam pola sistem keluarga kita, yaitu mempersiapkan anak-anak kita sesuai dengan porsinya. Anak-anak laki-laki dipersiapkan untuk memimpin dalam keluarga, anak-anak perempuan dipersiapkan untuk kemudian menjadi pendamping dalam rumah tangga bersama suaminya. Nah, Bapak Ibu yang berkata Allah, karena itu dalam ayat 4 Allah itu menggambarkan keluarga itu dalam mimpinya Nabi Yusuf seperti ini. Ini ro'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya saya melihat 11 bintang. Nabi Yusuf itu kan 12 bersaudara. Istrinya bapaknya Nabi Yusuf itu beristri 2. Ibunya Nabi Yusuf melahirkan 2 anak. Dari ibu yang lain melahirkan 10 anak. Nabi Yusuf melihat 11 bintang. Sehingga 11 bintang itu, 11 bintang ini adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang jumlahnya dengan beliau ada 12. Lalu kemudian diteruskan wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya juga melihat satu matahari dan juga bulan itu sujud pada saya. Bapak Ibu yang berkata dalam kata-kata tafsir disebutkan asyamsu yang artinya matahari itu ditafsirkan sebagai bapak, al-qamaru itu ditafsirkan sebagai ibu. Ada persamaan antara asyamsu dan al-qamaru, matahari dan bulan. Bapak Ibu yang bersama matahari bulan sama-sama memancarkan cahaya. Tadi malam bulan purnama, 2 hari lalu bulan purnama sampai tadi malam atau mungkin pada malam ini itu bisa jadi cahaya bulannya itu terang pada malam-malam. Matahari juga memancarkan cahaya dan dua-duanya cahaya matahari
keluarganya. Bapak mempunyai Bapak mempunyai disematkan faktor perintah dalam keluarga, memerintahkan untuk taat, bertakwa kepada Allah, menjaga dari api neraka. Nah ini kadang-kadang berbalik kepada disiplin. Kadang-kadang disiplin itu kemudian kesannya adalah tegas. Nah, karena itu kemudian Bapak itu dilakukan asyaki. Sebenarnya dengan ibu Al-Qamar walaupun bercahaya, tapi cahayanya tidak terasa panas. Karena itu kemudian ibu-ibu identik dengan pengasuhan kepada anak sesuai dengan fitrah kelembutannya. Kalau kemudian para wanita sekarang ini menganut aliran child free, tidak mau punya anak, berarti kemudian mengingkari fitrahnya. Dan ini juga harus berhati-hati bahwa tren pernikahan di Indonesia itu sekarang menurun, gitu. Jadi lebih baik nggak menikah dan sebagainya. Ini merupakan hal yang mudah-mudahan tidak melanda pada keluarga kita. Bahwa ibu yang rahmatullah, ceritanya kan kemudian berlanjut. Nabi Yusuf kemudian dicelakai oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ini bermusyawarah untuk bermufakat untuk kemudian mencampurkan Nabi Yusuf fi ghayabatil jubbi. Al-jubbu itu sumur yang dalam sekali, saking dalamnya itu dari atas tidak kelihatan dasarnya, tapi di dasarnya itu airnya tidak terlalu dalam. Itu al-jubbu. Bapak Ibu yang menarik dari peristiwa Nabi Yusuf dicemplungkan dalam sumur, saudara-saudaranya ketika bermusyawarah itu ada satu kalimat yang berbunyi wa nahnu usbatun, kami ini jumlahnya banyak. Hati-hati, jumlah yang banyak bisa menipu. Kita mengenal ada istilah tirani mayoritas. Karena itu kalau kemudian ada konvoi, ada bareng-bareng, itu biasanya ada tipuan psikologis yang berasal dari setan, membuat orang menjadi lebih berani, akhirnya terjadi kekerasan dan sebagainya. Jumlah yang banyak sering menipu. Mungkin ada pertanyaan, di Indonesia ini kan kadang-kadang yang minoritas malah kemudian dalam tanda kutip seringkali memaksa yang mayoritas, tirani minoritas, sampai istilah itu. Ketika tanggal 25 Desember karyawan-karyawan yang walaupun bukan Nasrani diminta menggunakan topi, sangkar dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi demikian? Maka tipuan dari usbah jumlah yang besar tadi itu bukan berwujud dari individu-individu yang banyak, tetapi berwujud dari terkumpulnya, terkapitalisasinya dana yang banyak yang akhirnya bisa mendorong seseorang untuk kemudian berbuat tidak baik, tertipu oleh jumlah materinya yang banyak. Sekali lagi bahwa yang Allah, pelajarannya jumlah yang banyak bisa menipu. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, saudara-saudaranya kan pulangnya itu malam. Wajah abahum isya'an yaqul, mereka datang ke bapaknya pada waktu Isya sambil menangis kata itu. Kenapa datangnya Isya? Karena waktu malam itu lebih mudah untuk menyembunyikan kejahatan, gitu Pak. Raut muka yang cemas itu tertutupi oleh gelapnya malam. Ditambah lagi mereka membawa bajunya Nabi Yusuf yang sudah diberi darah bohong-bohongan, dijamin kadhibin. Yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak ini saudara-saudara Nabi Yusuf lain ibu ini, mereka ini lupa bahwasanya bapak
nikmat dari orang tuanya. Tiba-tiba kemudian lahir adiknya, karena lahir adiknya masih bayi, pusat perhatiannya bergeser pada adiknya, anak pertama, kemudian merasa, oh saya sekarang tidak lagi disayang sama orang tua saya, kan gitu. Apa betul demikian? Bisa jadi tidak betul. Bisa jadi itu hanya merasakan dari anak-anak kita. Karena itu sebagai orang tua, kita kemudian dituntut untuk bijak memposisikan bagaimana anak-anak kita. Pada ketika anak-anak berprasangka, bagaimana cara mengembalikan prasangka itu kepada yang baik. Ada pelajaran lagi, kita masih berbicara dari aspek keluarga Bapak ini. Ada pelajaran lagi ketika Nabi Yusuf sudah ditemukan dalam sumur, lalu kemudian ditemukan oleh musafir, lalu musafir ini menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah. Wasyarahu bisamanin bakhsin. Nabi Yusuf dijual dengan harga yang sangat murah. Kenapa kok dijual dengan harga yang sangat murah? Karena Nabi Yusuf itu sejak kecil itu sudah kelihatan menonjol, minimal dari sisi ketampanannya. Kenapa kok kemudian dijual dengan harga murah? Karena musafir yang menemukan tadi itu sudah merasa ini bukan anak kita, bukan budak kita, ini anak temuan. Kalau lama-lama bersama dengan kita, nanti dicari sama orang tuanya. Kalau dia budak yang kabur ditemukan sama tuannya, kita malah tidak boleh. Apa artinya Bapak Ibu yang Allah? Mereka melakukannya berdasarkan motivasi yang tidak lurus. Mereka paham ini bukan miliknya, tapi kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Yang penting laku, mereka kemudian terbebas dari Nabi Yusuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, motivasi yang tidak benar itu kadang-kadang membuat orang itu tidak tenang. Orang yang menjual tadi itu karena tidak tenang, akhirnya dijual dengan harga yang murah, yang penting laku. Jangan teruskan kisahnya. Nabi Yusuf kemudian dibeli oleh pembeli Mesir, pembesar dari Mesir. Lalu kemudian Allah mentakdirkan Nabi Yusuf itu mendapatkan lingkungan yang baik, dirawat dengan baik, dididik dengan baik, walaupun statusnya muda. Pelajarannya adalah kadang-kadang kita ini wajib untuk menyadari anak-anak itu untuk lingkungan terbaik untuk kemudian tumbuh. Saya ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kami lulus dari pondok dulu, Pak Kiai ini memberikan pesan bahwasanya anak-anak yang lulus dari pondok itu bukanlah ibaratnya tanaman, mereka bukanlah pohon yang sudah kuat akarnya, yang siap berbuah, tapi mereka ini ibarat benih-benih yang kemudian harus ditumbuhkan dengan baik. Karena itu di pondok itu, di pondok kami dulu Pak, itu istilahnya kulliyatul mu'allimin al-islamiyah. Kulliyah itu artinya persemaian, mu'allimin guru-guru al-islamiyah Islam, persemaian guru-guru Islam. Artinya persemaian itu anak-anak ini butuh tempat yang baik untuk kemudian bisa ditumbuhkan menjadi tanaman yang baik. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita ketika menyekolahkan anak-anak kita lulus, kemudian kita menganggap anak-anak kita ini sudah siap untuk menghadapi dunia. Tidak demikian. Sesungguhnya lingkungan yang menumbuhkan anak-anak ini dengan baik itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan dia, yaitu salah satunya adalah keluarga. Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kan kita punya doktrin pusat pendidikan itu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat.
sekolah ini perkara baru. Keluarga itu sudah belum ada, masyarakat sudah belum ada. Nah, sekolah ini perkara baru. Apakah kemudian bisa diganti dengan yang lain? Bisa. Kalau Ibu yang Allah pada masa Rasulullah dulu, tempat untuk pusat pendidikannya itu adalah di masjid. Karena itu kemudian Ibu yang Allah, kita bisa menjadikan masjid ini sebagai pusat untuk persiapan peradaban juga. Pengajian-pengajian seperti ini memperbanyak jamaah, lalu kemudian menerapkan sholat lima berjamaah dan sebagainya, itu menyiapkan tempat untuk tumbuhnya generasi-generasi yang baik. Nah, kalau kita lanjutkan kisahnya, ketika Nabi Yusuf itu kemudian beranjak dewasa, rupanya istri sang pembesar Mesir itu tertarik oleh ketampanannya Nabi Yusuf. Akhirnya dia menggoda Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran disebutkan wallaqatil abwaba warawadan dan Musa Yusuf ayat 3 warawadan alladhi wa fi baitiha nafsihi wallaqatil abwaba wa qala hayya. Yang menarik kalimat ghalaqah itu adalah asal katanya walaqa yang itu artinya menutup gitu. Kalau membuat sesuatu tertutup, al-ghalaqah yughliqu, membuat sesuatu tertutup. Kalau kemudian ditambah dengan tasydid ghalaqah yughliqu, salah satu manfaatnya, salah satu faedahnya adalah lil-mubalagha, untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan dengan dahsyat berulang-ulang. Karena itu Pak, ketika Allah berbicara, Allah berfirman dalam ayat ini, wa khalaqatil abwaba, itu artinya istri sang pembesar tadi itu nutup pintunya dikunci dengan rapat-rapat. Entah kuncinya 1, 2, 3 atau pokoknya dikunci dengan rapat. Gitu. Yang dikunci pintunya bukan hanya satu, tapi seluruh pintu yang ada di rumah tersebut dikunci. Nah, kemudian Allah menggunakan kalimat wa khalaqatil abwaba, dia mengunci rapat-rapat semua pintu itu. Waqala hayya, lalu kemudian mengatakan mari sini. Bahwa ini yang Allah Nabi Yusuf disebutkan sempat ada percikan pikiran ingin juga melakukan perbuatan kemaksiatan walau Tuhan Nabi. Andai Nabi Yusuf itu tidak melihat burhan tanda dari Tuhannya. Ada yang mengatakan Pak, burhan Nabi itu ketika Nabi Yusuf itu juga lagi pengen bermaksiat dengan istri pembesar tadi itu kan apa mengatakan walau tanda dari Tuhannya ketika ingin terbersih kelihatan untuk berbuat tidak baik, tiba-tiba Nabi Yusuf kelingan bapaknya. Tiba-tiba terbayang wajah bapaknya yang mendidik beliau dari kecil. Ini dahsyatnya pendidikan dasar dari para bapak. Gitu Pak. Jadi ketika mau berbuat tidak baik, kelingan nasihat para orang tua, nasihat bapaknya, nasihat orang tuanya. Penting sekali Pak, kita ini mengulang-ulang nasihat-nasihat kita kepada anak-anak kita. Yang juga tidak kalah menarik Pak, akhirnya Nabi Yusuf mengurungkan niat untuk melakukan perbuatan buruk itu, lalu kemudian beliau lari wastabaqal baba gitu. Wastabaqal qamisuhu min duburin. Ini Nabi Yusuf lari dikejar sama istri pembesarnya. Wastabaqal, mereka berlomba-lomba untuk menuju pintu. Waqudda qamisuhu min duburin. Lalu kemudian istri pembesar tadi itu narik bajunya Nabi Yusuf dari belakang. Coba Pak, pikir Pak, kalau kita ini sudah yakin pintu-pintu dikunci rapat-rapat, yang dikunci bukan hanya satu pintu, tapi seluruh pintu,
yang membuat pelaku-pelaku keburukan itu kebakaran jenggot berusaha menghentikan agar kebenaran tadi itu tidak menampakkan dirinya. Karena itu orang-orang yang benar wajib bergerak, gitu Pak. Tidak cukup orang-orang yang benar itu tidak bergerak. Wajib kemudian orang-orang yang benar tadi itu mengajak orang lain untuk bersama-sama dalam kebenaran. Para bapak-bapak wajib mengajak istrinya, anak-anaknya untuk bersama-sama dalam kebenaran. Agar apa? Agar kemudian kebenaran yang bergerak tadi itu bisa menakutkan bagi keburukan. Sebaliknya kalau kemudian kebenaran itu diam saja, maka keburukan itu akan mendapatkan legitimasi seolah-olah ini perkara yang benar. Itu Pak. Makanya saya bersyukur kemarin Yai Pesantren Besuk Pasuruan MP Ulama Kali itu memfatwakan sombong itu haram. Harus ada orang-orang yang benar, para ulama-ulama yang kemudian menyuarakan kebenaran. Dan dalam di beberapa forum saya menyampaikan itu, ini figur-figur seperti ini saya fokus juga mereka ini orang-orang soleh yang bisa jadi ini orang-orang wali, kiai-kiai yang tidak terkenal, lalu kemudian memfatwakan kebaikan, lalu fatwanya tadi itu malah disambut dengan caci maki. Itu orang kita ikuti orang-orang seperti itu, orang-orang yang baik. Kalau ini teman-teman, kita teruskan kembali Pak kisahnya. Akhirnya Yusuf di penjara. Surat Yusuf itu kan surat yang sangat berkesan pada Rasulullah. Dan sebagai Rasulullah itu pernah pada saat itu bersabda, andai kata saya yang pada posisi Nabi Yusuf, lalu kemudian dia itu di penjara tanpa salah, nggak salah tapi di penjara, lalu datang utusan untuk membebaskan saya, niscaya saya akan menjawab utusan tersebut. Tapi Nabi Yusuf tidak kayak gitu Pak. Nabi Yusuf ketika kemudian ditawari kebebasan dari penjara, dia mengatakan, "Mabalul niswatil lati qata'na aydiyahunna." Gimana kabarnya wanita-wanita yang iris-iris tangannya tadi itu? Artinya beliau meminta klarifikasi, pengumuman bahwasanya beliau ini dimasukkan penjara bukan karena kesalahan, gitu Pak. Jadi itu hebatnya Nabi Yusuf itu, bahwa ini sebelum pada itu yang di situ ada fragmen di penjara. Nabi Yusuf itu ternyata juga berdakwah Pak. Ada dua orang temannya satu sel tanya, saya kok mimpi nyugi apa itu meletakkan roti di atas kepala, kemudian dalam belum kotak keluteng dalam belum makan roti tersebut. Ya saya kok mimpi ngasih minum tuan saya. Nah, Bapak Ibu dan Bapak, Nabi Yusuf itu sebelum mengatakan mimpinya, beliau itu mendakwahi kedua-duanya ini nyembah Allah, bukan mendakwahi pada kebaikan. Nah, itu menjadi pelajaran juga bagi kita. Dimanapun kita berada, kita ini punya kemuliaan, yaitu menjadi seorang dai kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari saya walaupun cuma satu ayat. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati," dan seterusnya. Saya ini kan bisanya cuma gini-gini saja, itu cuma ada orang-orang masjid. Ya dia tidak apa-apa. Jadi jangan menunggu kita ini pintar seperti alim ulama untuk mungkin menyampaikan dakwah kebaikan. Kita lakukan dakwah kebaikan ini semampu kita. Kepada siapa objeknya? Kepada pertama orang-orang terdekat kita, diri kita dulu, orang-orang terdekat kita, lalu kemudian baru kepada orang lain. Itu hikmahnya apa? Hikmahnya itu juga bahwa kita Allah
Temannya Nabi Yusuf yang dua tadi itu kan satu mendapatkan kabar gembira, satunya mendapatkan kabar buruk. Yang memilih tuannya itu nanti bebas, malah kemudian diangkat jabatannya menjadi pelayan raja. Sedangkan yang nomor ini mimpi maunya dimakan burung akan dihormati, gitu. Ternyata Nabi Yusuf hanya memberitakan kayak gini, salah satu kalian akan bebas, yang satunya akan dihukum mati. Dari itu Pak, kamu bebas, kamu akan dihukum mati. Karena demikian itu salah satu adab dalam menyampaikan dakwah Pak. Jadi tidak menakut-nakuti orang objek dakwah kita, kan gitu. Ceritanya kemudian terlanjut, Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya sang raja. Walaupun ada fragmen juga ternyata temannya satu set yang bebas tadi itu lupa kan Nabi Yusuf jadi pesan kepada temannya yang ditakwilkan tadi, pesan ditakwilkan dengan sama. Dia tidak pesan agar diberitahukan kabar beliau ini kepada sang raja. Tapi ternyata temannya lupa. Baru ingat ketika raja mimpinya aneh. Ada 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, ada 7 bulir padi yang kurus, sementara 7 bulir lagi padi yang gemuk. Akhirnya Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi tersebut dengan benar. Yang menarik Pak, dalam surat Yusuf itu penguasa Mesir disebutkan dengan kalimat al-maliku. Ketika masanya Nabi Musa, penguasa Mesir disebutkan dengan kalimat Fir'aun. Nabi Yusuf dan Nabi Musa lebih dulu apa? Nabi Yusuf ya, gitu ya. Jadi nanti kemudian Nabi Yusuf itu kan mengajak saudara-saudaranya tinggal di Mesir, menurunkan Bani Israel, lalu kemudian pada masa Nabi Musa, Bani Israel diperbudak oleh Firaun, lalu kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa sampai Firaun kembali ke laut. Apa rahasianya kemudian penguasa Mesir ketika itu disebut al-maliku sang raja, sedangkan pada masa Nabi Musa disebut Firaun? Ternyata ada ini membuktikan keaslian Al-Quran. Pada masa Nabi Yusuf, Mesir itu dikuasai bangsa Hyksos. Karena itu penguasa-penguasa Mesir dari kalangan bangsa Hyksos, bangsa Hyksos itu pengembala. Itu disebutkan sebagai sang raja, bukan Fir'aun. Karena Fir'aun itu gelar penguasa Mesir dari bangsa Kipti, dari bangsa Mesir asli. Bapak Ibu yang berhormati Allah, hal ini baru terungkap ketika tulisan hieroglif itu bisa dibaca oleh orang-orang sekarang. Sejarah itu mencatat katanya ilmuwan yang pertama kali bisa memecahkan sandi hieroglif itu seorang sarjana Prancis namanya Jean-François Champollion, Profesor Champollion. Tapi saya pernah membaca artikel di koran Publika. Ternyata jauh sebelum Champollion ini membaca hieroglif, ada ilmuwan Muslim namanya Jabir bin Hayyan, Ibnu Hayyan, itu yang sudah menerjemahkan tulisan-tulisan hieroglif. Jadi ini ada fakta sejarah yang diputar balikan juga. Bapak ini berkata, kapan Champollion itu bisa menerjemahkan hieroglif atau Jabir bin Hayyan itu bisa menerjemahkan hieroglif? Itu jauh setelah Al-Quran diturunkan. Loh kok bisa kemudian Al-Quran itu secara tepat mengungkapkan penguasa Mesir itu namanya Al-Malik pada zamannya Nabi Yusuf, sedangkan kemudian pada zamannya Nabi Musa itu Fir'aun? Itu membuktikan Al-Quran itu bukan karangannya Rasulullah SAW. Ada juga satu-satunya kitab suci yang menyebutkan menterinya Fir'aun zamannya Nabi Musa itu namanya Haman. Itu yang tahu. Taurat, Injil itu tidak menyebutkan menteri Fir'aun yang namanya Haman. Keberadaan Haman itu baru diketahui
innahu min kaidikunna, inna kaidakunna azimun. Surah Yusuf ayat 28. Qala innahu min kaidikunna, sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian. Yang menggoda Nabi Yusuf itu kan cuma satu, ya. Tapi kaidikunna, kunna itu menunjukkan hanya kalian, artinya jumlah yang banyak dari perempuan. Kok bisa? Suaminya tadi itu mengatakan innahu min kaidikunna, inna kaidakunna azim. Itu menunjukkan kalimat yang luar biasa. Hati-hati terhadap tipu daya para wanita. Nah, itu kita lihat ibu yang Allah, objek-objek iklan yang membuka awal dan sebagainya, itu sebagian besarnya adalah menggunakan para wanita. Kita didik betul wanita-wanita dalam keluarga kita untuk kemudian lurus dalam ketaatan kepada Allah, karena sesungguhnya bahwa ibu yang rahmat Allah ini tanpa bermaksud untuk merendahkan para wanita, tapi di antara tabiat wanita itu mereka ini bengkok. Rasulullah SAW menyatakan demikian, gitu. Rasul menyatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling bawah. Kalau kemudian dikerasi, tulang rusuk itu bisa patah. Tapi kalau dibiarkan bengkok, dia tetap bengkok. Apa dalam keluarnya? Sesuai dengan sabda Rasulullah, kita diperintahkan berwasiat secara baik kepada para wanita yang ada di dalam rumah kita. Ibu dan Allah, pelajaran berikutnya apa? Nabi Yusuf diangkat jadi pengusaha. Mungkin kita bisa bertanya-tanya, kan minta jabatan tidak boleh, tapi Nabi Yusuf kok minta jabatan? Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kasus Nabi Yusuf ini bisa dijadikan dalil. Ketika tidak ada lagi orang-orang baik, orang-orang yang kompeten, maka orang-orang yang kompeten diperbolehkan untuk maju memegang jabatan tertentu untuk kemudian mendatangkan masalah bagi masyarakat. Sementara kalau kemudian orang-orang yang tidak kompeten itu dibiarkan maju, maka bisa jadi yang terjadi bukan masalah, tetapi masalah. Ini menjadi dari seperti itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Ceritanya kemudian bergulir, Nabi Yusuf lagi dengan saudaranya kemudian ternyata ganti dikerjain oleh Nabi Yusuf, yaitu diminta ajar Bunyamin kemudian orang-orangnya mencuri agar kemudian bisa ditahan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, fragmen cerita itu kemudian berakhir pada saudara Nabi Yusuf menyadari jangan-jangan kamu Nabi Yusuf. Betul, Nabi Yusuf yang mengatakan, betul saya Yusuf, ini saudara saya. Apa yang terjadi? Bapak ibu yang dirahmati Allah, ini kejadian yang ketiga melibatkan baju ini. Setelah seperti itu, bajunya Nabi Yusuf diberikan kepada saudara-saudaranya. Ini kan Nabi Yusuf itu kan kena baju 3 kali. Baju pertama dicemplungkan ke dalam sumur, dirobek-robek, dikasih dalam kurungan. Baju kedua dirobek oleh istri pembesar Mesir sampai robek ke belakang tadi. Baju ketiga ini baju kebahagiaan. Akhirnya saudaranya dikasih bajunya, dikasihkan kepada bapaknya agar bapaknya bisa melihat kembali. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak yang menduga butanya Nabi Yakub itu adalah karena kesedihan. Butanya itu karena karena itu kakek pikiran sedih ditahan-tahan, akhirnya muncul putih di mata yang kemudian membuat tidak bisa melihat. Nah, obatnya apa? Obatnya itu rasa gembira. Ketika kemudian bagian Yusuf itu diletakkan di atas muka bapaknya, Fartar Tebosiro kembali bisa melihat. Lalu kemudian bapaknya, ibunya, lalu kemudian saudara-saudaranya diundang
kisahnya Nabi Yusuf itu digambarkan. Yang pertama ketika Nabi Yusuf mau dibebaskan dari penjara tadi, ketika Fathu Mekah, Rasulullah itu mengatakan kepada orang-orang yang dibebaskan, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada celah dia, tidak ada caci maki, tidak ada celah bagi kalian. Idhabu antum tulaqa. Kalian silakan pergi bebas semuanya. La tasriba alaikumul yaum itu adalah perkataan Nabi Yusuf kepada para saudara-saudara yang ketika mereka sudah ketahuan mereka yang jahat, Nabi Yusuf yang baik, mereka antagonis, Nabi Yusuf yang protagonis. Ini menjadi pelajaran juga, Pak. Pelajaran untuk mampu memaafkan. Nah, bahwa ini yang Allah akhirnya kisah Nabi Yusuf itu jadi ending. Tapi bahwa itu yang Allah, Rasul saya ingin menceritakan penyebutan Rasulullah pada perkara yang ketiga. Ini sebenarnya kisahnya di tengah-tengah, tetapi oleh Rasulullah pada masa hidup Rasulullah itu juga ada akhir. Kapan itu? Ketika Rasulullah sakit, beliau yang bisa imami, beliau kemudian memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Itu Ummu Aisyah radhiyallahu anha, beliau memberikan masukan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu rojul bangka, gampang sekali nangis. Nanti saya mau lihat imam nangis. Dan itu diulang-ulang terus oleh Sayyidina Aisyah. Akhirnya Rasulullah itu sedikit membentak menegur Sayyidina Aisyah, kamu ini kok kayak perempuan-perempuan di sekeliling Yusuf. Gitu. Nah, dan dari mana itu? Itu yang tadi kan perkataan pembesar-besar tadi itu, innahu min kaidikunna. Bahwa ini dia nama Allah. Ini dari antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf. Banyak sekali kisah-kisah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf. Masalah pemerintahan, masalah rumah tangga, masalah kemudian ilmu dan sebagainya, banyak sekali. Mohon maaf, keterbatasan waktu ini bisa jadi menjadikan atau juga keterbatasan ilmu menjadikan saya tidak mampu memberikan hikmah dari kisah Nabi Yusuf itu secara lengkap, secara sempurna. Mudah-mudahan nanti kemudian Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengambil dari kisahnya Nabi Yusuf ini dengan lebih baik, lebih sempurna lagi, sehingga kita menempatkan surat Yusuf ataupun surat-surat dalam Al-Quran yang lainnya tadi itu sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kita menempatkan surat Yusuf nek wayahe istri kita hamil dan anaknya ganteng. Ya yang bagus baca surat Yusuf juga istri hamil itu bagus. Karena kemudian dan anaknya ganteng kok itu rodo sedikit manfaat yang saya ambil. Jadi soal demikian Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi saya dan Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu atau yang saya tidak bisa kan. Tapi, Mas Aziz. Tadi disampaikan happy ending ya Ustaz, kisahnya Nabi Yusuf ini. Berarti Nabi Yusuf sudah memaafkan saudara-saudaranya yang belum makan membunuhnya. Dan kemudian kita tahu saudara-saudara Nabi Yusuf ini putra dari Nabi Yakub, yaitu Nabi Yakub namanya juga Israel. Maka Bani Israil ini dari keturunan Nabi Yakub. Nah, mohon dijelaskan lah, mungkin penjelasan bisa pertemuan yang akan datang. Asal usul bangsa Yahudi Bani Israil itu. Ini pertanyaan yang sekali Pak. Nanti mudah-mudahan pada teman-teman dari saya pas sekaligus mengenali yang di Israel sekarang ini, apakah benar Yahudi orang-orang Zionis itu orang Yahudi itu? Bukan. Bapak Ibu yang Allah secara sikap orang-orang Zionis sekarang ini itu bukan kalangan Yahudi seperti Yahudi pada zamannya Nabi Musa atau Bani Israel seperti anak-anak keturunannya Nabi Yakub. Secara singkat seperti itu Pak. Dan mudah-mudahan bisa kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Selamat datang. Saudara Sri. Satu Oke, saya tadi saya kalau yang depan tadi terkait dengan itu
Oh, terjemahan tadi Pak. Jadi bukan cuma Al-Baqarah, tapi begini. Ada metode memahami Al-Quran, metode menerjemahkan Al-Quran, yang salah satu caranya itu mampu menerjemahkan surat Al-Baqarah. Gitu. Nah, kosakata di dalam surat Al-Baqarah tadi itu kalau kita kuasai, itu insya Allah kosakata di dalam surat-surat yang lain itu nanti bisa kita pahami juga. Gitu. Apakah kemudian metode ini betul 100%? Ini sifatnya ijtihadi. Ini merupakan upaya untuk mempermudah kita dalam memahami Al-Quran. Bisa jadi ada juga kalimat-kalimat dalam surat-surat yang lain yang mungkin tidak tercantum secara persis dalam Al-Baqarah, tapi mempunyai akar yang sama. Tapi upaya seperti ini merupakan upaya yang baik, gitu Pak. Karena paling tidak memudahkan kita untuk memahami terjemahan dari Al-Quran. Dan jangan mencukupkan dari terjemahan saja, karena kadang-kadang terjemahan tersebut itu menjadi bias pemahaman. Contohnya ada ayat yang berbunyi wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah manusia atas satu huruf. Ala harfin itu kalau terjemahannya diterjemahkan atas satu huruf. Tapi ala harfin ini ditafsirkan atas satu syarat, satu kondisi. Gitu. Kalau dapat kebaikan dia menyembah Allah, dapat keburukan dia nggak jadi menyembah Allah. Karena itu tidak bisa kita